Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianingsi. Saya mahasiswa dari JK Tungkal. Di sini saya akan melakukan asuhan keperawatan ibu postpartum dengan postoperasi seksio sesar dengan melakukan pengkajian dari orientasi pelaksanaan dan terminasi. Baiklah, saya akan melakukan pengkajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Febrianingsi. Saya perawat yang bertugas pada siang hari ini dari pukul 2 sampai pukul 9 malam nanti. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia ya. Saya meminta waktu Ibu ya, Ibu ya. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian. Identitas klien namanya Nyonya R, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, status sudah menikah, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMA, tanggal masuknya tanggal 7 bulan 8, tanggal pengkajian hari sekarang, penanggung jawabnya suami, umurnya 30 tahun, hubungan keluarga, suami, pekerjaan wira swasta. Alasan masuk ke rumah sakit, klien mengatakan sakit pinggang menjalar sampai ke ari-ari dan keluar darah dari jalan lahir sekitar 30 menit. Riwayat kesehatan sekarang saat melakukan pengkajian, klien pos operasi seksi sesar 2 hari yang lalu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi dengan skala nyeri 4. Klien mengeluh perutnya terasa kembung, terdapat luka jahitan di abdomen, intensitas nyeri ringan, klien tampak sesekali memegang perut jika nyeri terasa. Klien mengatakan darah yang keluar dari kemaluan tidak terlalu banyak. Sesekali aktivitas klien juga dibantu keluarganya. Bayi klien dirawat di ruangan yang sama dengan klien dan berat badan lahir 2,8. ASI klien lancar, klien terpasang injek pump pada tangan sebelah kiri. Hasil pengkajian tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80, suhu 36,5, pernapasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Riwayat kesehatan dahulu, klien mengatakan sebelumnya sudah pernah melakukan operasi sesar saat melahirkan anak kedua. Penyakit turunan seperti DM, jantung, asma, ginjal, dan lain-lain tidak terdapat penyakit turunan. Dari riwayat kehamilan 2017 menolong persalinan di bidan desa, jenis persalinannya normal, jenis kelaminannya perempuan, berat badan anaknya 3,2. 2019 melahirkan di rumah sakit, ditolong oleh dokter, jenis persalinannya operasi sesar, jenis kelamin perempuan dengan berat 3,5. Persalinan yang ketiga tahun 2021, penolong persalinan dokter rumah sakit, jenis persalinannya operasi seksi sesar, jenis kelamin perempuan dengan berat 2,8. Riwayat menstruasi awal menstruasi 13 tahun, siklus satu kali dalam sebulan, lama haid 7 hari, ganti pembalut 3 kali sehari, masalah selama haid tidak ditemukan. Riwayat kehamilan HPHT 10 November 2020, tafsiran persalinannya 17 Agustus 2021, kehamilan ketiga. Riwayat SC, jenis persalinan, jenis persalinan SC, anak ketiga dengan berat badan 2,8, tinggi badan 47,5. Apgar skor 7/8, pendarahan tidak ada. Pemeriksaan fisik. Kesadaran kosmetis, berat badan per tinggi badan 65/150. Tanda-tanda vital. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian ya Ibu ya dengan pemeriksaan fisik. Kita lakukan pemeriksaan tekanan darahnya dulu ya Ibu. Kita ukur suhunya ya Ibu.
didapatkan tekanan darahnya 110/80. Nadi 80 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5. Nah, tensinya bagus ya Ibu ya. Pemeriksaan rambut. Rambut berwarna hitam, tidak tampak ketombe, tidak ada rambut rontok, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan. Mata simetris kiri dan kanan, konjungtivita tidak anemis, tidak ada nyeri tekan, sklera tidak ikterik. Telinga simetris kiri dan kanan, pendengaran baik, tidak ada nyeri tekan, tampak bersih. Hidung simetris kiri dan kanan, tampak bersih, tidak ada nyeri tekan. Mulut dan gigi tidak ada karies, tidak ada pendarahan gusi, mukosa bibir lembab. Leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka. Toraks, payudara simetris kiri dan kanan, tampak bersih, areola hiperpigmentasi, tidak ada nyeri tekan, ASI banyak keluar, puting susu menonjol, tidak ada pembendungan pada payudara. Paru-paru simetris kiri dan kanan, ictus cordis tidak teraba, tidak ada nyeri tekan, sonor di kedua lapang paru, suara napas vesikular. Jantung simetris kiri dan kanan, tidak ada pembesaran jantung, tidak ada nyeri tekan. Suara jantung teratur. Abdomen, adanya luka bekas seksio sesar sepanjang 10 cm, luka tidak basah, adanya ostrite. Bising usus normal. Terdapat nyeri tekan pada luka post operasi seksio sesar. Bunyinya timpani. Fundus uteri tinggi dua jari di bawah pusat. 2 jari di bawah pusat. Posisi tengah kontraksi baik. Ekstremitas atas terpasang injek pump di tangan sebelah kiri dan kanan. Bawah simetris kiri dan kanan, adanya udem pada kaki dan tidak ada kelainan. Genitalianya lochea rubra, jumlah 2 kali ganti pembalut, warna merah, bau amis. Integumen, kulit berwarna kuning lansat, tidak ada udem, terpasang injek pump di tangan sebelah kiri. Tidak ada masalah dalam nutrisi makan dan minum, dan tidak ada masalah dalam eliminasi BAB, BAK. Istirahat dan tidur, waktu tidur dan lama tidur dan kesulitan tidur tidak ada. Personal higien, mandi, cuci rambut, gosok gigi, dan potong kuku tidak ada masalah. Riwayat alergi, klien tidak mempunyai riwayat alergi. Faktor pengetahuan ibu tentang bayi, perawatan bayi. Klien mengatakan bahwa ini adalah kelahiran anak ketiganya. Klien sudah tahu dan memahami bagaimana cara merawat, memandikan, membedong, dan menggendong bayi tersebut. ASI eksklusif, klien mengatakan sudah mengerti dan paham bagaimana cara menyusui anak tersebut. Oh, ini kehamilannya yang ketiga ya Bu ya. Berarti Ibu sudah paham ya cara menyusui dan cara melakukan perawatan payudara ya Bu. Nah, klien mengatakan sedikit banyaknya sudah paham bagaimana cara membersihkan puting susu sebelum dan sesudah menyusui bayinya. Jadi habis menyusui Bu, lakukan kompres hangat pada kedua payudara,
Lakukan pemijatan pada payudara, susui si kecil tanpa menggunakan formula ya Bu. Bersihkan terlebih dahulu ujung payudaranya secara teratur. Dan mengajarkan cara teknik menyusui kepada ibu. Sebelum memulai menyusui, tekan dulu air rollanya di antara telunjuk dan ibu jari sehingga keluar 2-3 tetes ASI-nya, Bu. Saat bayi mengisap, usahakan mulutnya benar-benar sampai masuk ke areola payudara untuk memberikan rangsangan yang memperlancar keluar ASI-nya. Lakukan menyusui pada kedua belah payudara secara bergantian agar bayi merasa kenyang dan payudara tidak bengkak sebelah. Jadi menyusuinya kedua-duanya ya Bu ya. Payudara yang satu lagi, habis itu lanjut ke satu lagi. Usahakan menyusuinya 2-3 jam sekali ya Bu. Dari data subjektif yang didapat, data subjektif klien mengeluh nyeri pada luka bagian post-op seksio seksarnya. Klien mengatakan nyeri muncul ketika bergerak. Klien mengatakan luka jahitan post operasi sangat dirasakan saat berjalan. Klien mengatakan mengeluh perut terasa kembung. Klien sesekali memegangi luka post-op sesarnya menggunakan tangan. Data objektifnya skala nyeri klien 4, sesekali klien tampak meringis, klien tampak berhati-hati bila bergerak, tampak luka post-op di bagian bawah abdomen kurang lebih 10 cm yang masih tertutup perban. Di sini dari analisa data, maka muncullah masalah nyeri akut dengan etiologi agen cedera fisik. Intervensi keperawatan yang dilakukan setelah dilakukannya tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan keluhan nyeri pada ibu menurun, tampak meringis, kesakitan menurun, sikap protektif menurun. Intervensi keperawatan yang dilakukan pertama mengajarkan teknik non farmakologis atau tarik nafas dalam, kompres hangat atau dingin, kontrak lingkungan yang memperberat rasa nyeri seperti suhu, pencahayaan dan kebisingan, fasilitas istirahat dan tidur. Nah, di sini intervensi yang akan dilakukan mengajarkan kepada ibu cara teknik nafas dalam. Baik Ibu, apabila terasa sakit di bagian jahitan operasinya, maka lakukanlah teknik nafas dalam dengan cara Ibu tarik nafas, Ibu tarik nafas, kemudian Ibu tahan beberapa detik, lalu Ibu keluarkan dari mulut. Nah, Ibu lakukan sekali lagi, tarik nafas dalamnya, Ibu tahan beberapa detik, lalu Ibu keluarkan dari mulutnya. Dan kompres hangat atau dingin. Apabila terjadi masih sakit, Ibu boleh melakukannya dengan melakukan kompres hangat di bagian yang sakit asal tidak terkena luka jahitannya. Dan menjelaskan kepada pasien penyebab atau pemicu nyerinya. Jadi apabila terjadi lagi nyerinya Ibu, bisa Ibu ulang lagi cara teknik nafas dalam tadi ya Bu ya. Yang kedua, data subjektif yang dimunculkan, klien mengatakan perban lukanya berdarah. Klien mengatakan nyeri muncul ketika bergerak. Klien tampak sesekali memegangi luka post-op seksio menggunakan tangannya. Data objektif yang didapat, perban luka post-op seksio sesar tampak kotor karena bekas darah. Tampak luka post-op seksio sesar mulai kering, skala nyeri 4, tampak luka post-op di bagian bawah abdomen kurang lebih 10 cm yang masih tertutup perban.
Di sini tekanan darahnya 110/80, suhu 36,5, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 8 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, dan nyeri menurun. Intervensi yang dilakukan, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan luka pada area udem, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi, edukasinya jelaskan tanda dan gejala infeksi. Nah, Ibu, di sini kan ada bekas luka jahitan. Nah, di sini agak kotor, berarti tanda dan ajarkan Ibu harus rajin-rajin mencuci tangan. Nah, di sini dan anjurkan Ibu banyak memakan makanan yang bergizi, meningkatkan lagi nutrisi makanannya, lalu meningkatkan asupan cairannya. Ibu harus banyak minum. Nah, di sini rajin-rajinlah mencuci tangan. Di sini saya akan melakukan perawatan lukanya ya Bu ya. Di sini kita akan mengganti jahitan perban itunya ya Bu ya, perban lukanya ya Bu. Nah, pertama yang dibutuhkan itu cairan NaCl, kasa steril, dan perbannya. Pertama lukanya dibersihkan dulu menggunakan cairan NaCl, lalu kemudian diolesin dengan betadin, lalu ditutupi dengan kasa steril, dan ditutupi dengan plester. Nah, sekarang lukanya sudah bersih lagi Bu, perbannya sudah diganti. Ibu jangan lupa cuci tangan ya Bu ya, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang ketiga, ditemukannya data subjektif. Klien mengatakan merasa lemah. Klien mengatakan aktivitasnya terkadang masih dibantu keluarga. Klien mengatakan masih belum bisa berjalan terlalu jauh sendiri. Klien mengatakan masih belum bisa beraktivitas seperti biasa. Data objektifnya, klien tampak masih mencoba berlatih berjalan, tampak luka post-seksio sesar di bagian bawah abdomen kurang lebih 10 cm. Klien tampak lesu, tampak sesekali aktivitas klien tanpa dibantu keluarganya. Di sini muncullah diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas, dibuktikan dengan klien merasa lemah. Setelah melakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, kecepatan berjalan meningkat, jarak berjalan meningkat, dan perasaan lemah menurun. Intervensi yang dilakukan, monitor lokasi dan sifat ketidaknyamanan atau rasa sakit selama bergerak dan aktivitas, lakukan pengendalian nyeri sebelum memulai latihan, berikan posisi tubuh optimal untuk gerakan sendi pasif dan aktif, fasilitas menyusun jadwal latihan tentang rentang gerak aktif dan pasif, berikan penguatan positif untuk melakukan latihan bersama. Jadi, menjelaskan kepada pasien dan keluarga tujuan dan rencana latihan bersama. Nah, di sini intervensi yang dilakukan mengajarkan kepada pasien untuk melakukan aktivitas sedikit demi sedikit. Nah, bisa diangkat kakinya sedikit Ibu. Nah, lalu membantu pasien untuk miring kiri dan kanan. Nah, apabila sudah tidak sakit, Ibu boleh dilakukan dengan menurunkan kakinya dulu terlebih dahulu, habis itu berdiri dan berjalan secara pelan-pelan.
Nah, mungkin itu yang dapat saya bantu Ibu dengan cara tadi. Pertama, teknik nafas dalamnya ya Ibu ya. Kalau merasa nyeri, jangan lupa lakukan teknik nafas dalamnya. Kemudian mengompres bagian yang terasa sakit dan ngilu. Yang ketiga, Ibu melakukan perawatan luka habis operasinya biar tidak terjadi infeksi ya Ibu ya. Nah, yang keempat, membantu Ibu dalam melakukan aktivitas. Nah, lakukanlah tindakan sedikit sedikit demi sedikit ya Ibu ya. Aktivitas bisa dibantu dengan keluarganya. Lakukanlah berjalan sedikit demi sedikit ya Ibu ya, beraktivitas sehari-hari dengan dibantu terlebih dahulu dengan keluarganya. Demikianlah asuhan keperawatan ibu postpartum dengan post operasi section seksal di ruangan rawat inap rumah sakit. Nah, terima kasih Ibu atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada saya. Saya bertugas sampai malam ini. Apabila ada apa-apa, boleh dipanggil ke depan ya Ibu ya. Saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.